Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, terutama hadir di tengah-tengah kita yang juga merupakan mantan wakil Bupati Bengkulu Utara, Bapak Dr. Andes Haji Salamun Haris. Beliau ini tokoh di Bentiring Permai di Perumahan Pinang Mas. Kemudian juga yang saya hormati tokoh politik, tokoh masyarakat yang juga 2 periode sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu, Pak Nuharman, sarjana hukum, yang sekarang sebagai ketua DPD PKS Kota Bengkulu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, juga panitia dari sekretariatan, para wartawan. Saya didampingi istri supaya tidak disebut kaleng-kaleng, ya kan. Jadi nanti kalaupun dalam perjalanannya ada aspirasi tidak bertemu saya, bisa disampaikan melalui istri saya. Karena bagi kami, walaupun anggota DPRD-nya saya, cuman rumah kami terbuka untuk hal-hal yang sifatnya aspirasi. Kalau tidak ketemu saya, bisa ketemu istri saya. Makanya saya ajak bersama-sama setiap reses, biar nanti kalaupun di lapangan ketemu, tidak ketemu saya, ketemu dengan istri saya, bisa disampaikan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dalam suasana hujan sayyiban nafi'an. Jadi hujan itu membawa berkah. Saya di antara cemas tetapi bahagia, karena biasanya ketika hujan turun, biasanya Allah juga menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan dalam reses ini sebenarnya hampir saja tidak terlaksana karena berbagai hal teknis yang terjadi. Oleh karena itu, konfirmasi terakhir hari Jumat, maka mau tidak mau dengan kecepatan waktu, insyaallah hari ini bisa terlaksana reses di Dapil 1. Memang pada hakikatnya seharusnya adanya di Muara Bangkaulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut. Tapi dengan kondisi hujan yang tidak bisa kita kontrol dan kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita cari tempat yang representatif, gedung, sekaligus efektif dan efisien. Jadi kita tidak perlu nyewa lagi. Makanya kita pakai gedung yang ada. Kebetulan PKS ini di DPW-nya punya gedung yang bisa dipakai untuk pertemuan-pertemuan. Maka saya meminta izin dalam rangka efisiensi dana, tidak lagi nyewa tenda, tidak lagi nyewa sound, ya kan. Maka alhamdulillah kita diperkenankan untuk memakai gedung ini. Jadi udah berapa anggaran yang kita bisa efisiensi untuk pelaksanaan reses pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingin sampaikan sebelumnya meminta maaf jikalau dalam 1 tahun belakangan ini saya sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu mewakili Bapak Ibu semua tidak maksimal menjalankan amanah karena keterbatasan saya sebagai manusia. Selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa peran kami di DPRD itu hanya 3 aspek yang melekat sebagai anggota dewan. Yang pertama adalah fungsi pengawasan. Pengawasan inilah yang kadang-kadang yang tidak berbatas, yang bisa kami lakukan dalam setiap saat. Pengawasan ini dalam rangka untuk mengontrol jalannya pemerintahan sesuai dengan rule yang berlaku. Kemudian fungsi budgeting atau anggaran. Inilah yang kemudian kita bicarakan dengan eksekutif, bagaimana anggaran itu seefektif dan seefisien mungkin kita gunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah fungsi legislasi atau penetapan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Alhamdulillah sekarang kami dari fraksi PKS, kebetulan juga tim ahli fraksi juga Pak Nuharman, basicnya sarjana hukum, bersama-sama ingin mencoba menggulirkan tahun ini perda tentang ketahanan keluarga. Tapi tinggal menunggu undang-undang dari pusat dulu disahkan, baru kita bisa menurunkan dalam bentuk peraturan daerah. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa mewujudkan peraturan daerah yang bisa membuat
ketahanan keluarga itu menjadi lebih efektif di Kota Bengkulu. Karena memang visi misi Kota Bengkulu ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Wali Kota itu religius dan bahagia. Religius dan bahagia itu bingkainya adalah keluarga. Maka tidak lain ketahanan keluarga menjadi kunci utama untuk mewujudkan religius dan kebahagiaan itu. Adapun peran-peran yang sudah kita lakukan selama ini adalah menjalankan peran-peran itu semaksimal mungkin. Ada beberapa perda sudah kita wujudkan, kita sudah sahkan di DPRD itu. Kita bekerja setiap waktu, dari 8 target itu sudah beberapa yang kita selesaikan. Oleh karena itu pada hari yang berbahagia ini dalam rangka reses lebih banyak nanti kami mendengar. Kami punya 2 telinga dan 1 mulut, dan 2 telinga ini digunakan untuk banyak-banyak mendengar hari ini apa kira-kira yang menjadi aspirasi dari masyarakat Dapil 1 Muara Bangkaulu, Teluk Segara dan Sungai Serut yang nanti mudah-mudahan bisa kita sinergiskan dengan pembangunan yang ada di Kota Bengkulu. Saya kira itu saja pengantarnya karena sudah jam 5:10. Mudah-mudahan nanti perjalanan reses ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Asep Suryadi dari Perumahan Bumi Mas, Kelurahan Bentiring. Langsung saja ke pertanyaannya. Kami dari Perumahan Bumi Mas ini lebih kurang sudah mulai dihuni dari tahun 2016 yang lalu. Sampai saat ini RT ataupun ketua RT di perumahan kami itu belum bisa disahkan. Kalau dulu Runut punya cerita itu katanya permasalahannya karena pengakuan dari masing-masing RT tetangga itu mengklaim bahwa perumahan kami ini masuk ke RT 13 dan juga RT 21 kalau tidak salah seperti itu. Nah, hingga saat ini perumahan kami ini RT-nya belum diresmikan oleh pemerintah, dalam hal ini kelurahan, karena katanya walau alam permasalahannya apakah dari wali kota atau seperti apa kami kurang paham. Nah, yang ingin kami pertanyakan, mengapa hal yang seperti ini itu bisa berlarut-larut? Apakah memang untuk menetapkan suatu RT itu perlu langkah-langkah yang memang harus diperincikan dengan jelas sehingga waktunya sangat lama seperti itu? Sampai lebih kurang 4 tahun kami berada di sana, RT kami itu belum juga bisa diresmikan. Nah, yang kedua terkait dengan fasum jalan di perumahan kami. Info yang kami terima bahwa perumahan kami itu sudah diserahkan ke pihak pemerintah kota asetnya ya, lahannya, sehingga kami berharap untuk jalan di perumahan kami yang saat ini masih jalan batu ataupun koral untuk bisa minimal diusulkan ke pemerintah agar segera direalisasikan untuk pengaspalan di perumahan kami. Nah, yang ketiga terkait dengan warga perumahan Bumi Mas khususnya yang berada di kawasan banjir. Karena perumahan Bumi Mas ini hujan semalam saja itu teman-teman di blok N, di blok B, di blok C itu rata-rata rumahnya kebanjiran. Sudah banyak teman-teman kami dari perumahan yang mencoba menyampaikan aspirasi itu ke pihak dewan, tetapi sampai hari ini kami belum melihat apakah itu memang sudah direalisasikan atau mungkin sudah dibahas di anggota dewan atau seperti apa. Tapi yang kami lihat sampai terakhir kemarin ketika hujan, teman-teman itu masih juga kasihan kami melihatnya gitu ya. Mau mengadu ke siapa lagi kalau bukan kepada pewakil kami di anggota dewan ini. Jadi harapannya untuk bisa nanti aspirasi dari teman-teman kami di Perumahan Bumi Mas itu bisa segera ditanggapi oleh teman-teman atau bapak-bapak yang ada di Dewan Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru nih ininya ya. Ini karena sound baru jadi agak menggelegar. Baik, terima kasih Pak Asep dari Kelurahan Bentiring, Perumahan Bumi Mas, yang sama dengan Pak Eko ya. Satu ya. Mesinnya sudah jadi belum? Masjidnya sedang dalam Baik, perjalanan. Ya, amin. Karena kami pernah ke sana lihat masjidnya lagi dibangun. Baik, terima kasih atas nanti yang sifatnya masukan nanti kami catat, yang sifatnya tanggapan akan saya tanggapi. Yang pertama masalah RT di Kelurahan Bentiring khususnya di Bumi Mas. Saya sudah ketemu dengan kalau itu kabak pemerintahan ya di Pemkot itu di sekretariat, namanya Pak Dani, bukan Ustadz Dani, namanya Pak Dani.
Orangnya sudah, usianya sudah. Saya sampaikan aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman pada saat ketemu dengan saya pada saat itu. Pernah datang ke ruangan, saya tanya, terakhir lagi saya tanya lagi waktu pada saat kami melakukan proses pembahasan. Saya bilang, Pak, kenapa RT RW ini belum dikembangkan khususnya di daerah Bentiring, di Bumi Emas itu? Mereka nanti terkendala masalah administratif, saya bilang begitu. Dia sampaikan, Pak, mohon maaf sampai saat ini pengembangan RT itu memang sedang ditutup. Sudah lebih dari 100 lebih katanya RT itu sudah mengajukan untuk dikembangkan. Nah, kami hanya tinggal menunggu instruksi dari Pak Wali Kota. Kalau kemudian dibuka, maka akan kami susun regulasinya. Karena memang tidak bisa kita pungkiri ketika RT itu dibuka, maka nanti akan ada korelasinya dengan anggaran. Sangat besar dengan anggaran. Makanya ini dipertimbangkan betul. Karena misalnya, oke lah, misalnya kita minta 1 bumi emas saja, Pak. Ini kalau ketahuan jadi ribut. Jadi makanya kemarin dijadikan nanti akan kita evaluasi sama lagi dengan kabak pemerintahannya. Nanti akan kita bicarakan dengan Pak Wali Kota kalau memungkinkan untuk dikembangkan, karena memang jumlah penduduk itu ada komposisinya, dan rata-rata RT sekarang terutama di Kelurahan Muara Bangkaulu itu sudah sangat banyak. Kalau di perumahan saya di Pinang Mas itu sudah cocok jadi kelurahan sebenarnya, karena saking banyaknya orang. Nah, karena RT-nya saja di situ ada 7 mau berkembang lagi. Artinya kemarin sempat ditahan. Jadi tinggal kita menunggu saja petunjuk lebih lanjut nanti hasil diskusi kita dengan kabak pemerintahan. Kalau dimungkinkan dibuka pada tahun depan, maka segera saja diusulkan, nanti akan kita support. Nanti di proses pembahasan APBD juga akan kita tanyakan kalau dimungkinkan untuk kalau dia berdampak kepada anggaran, apakah bisa kita support anggaran itu di sana. Karena ternyata informasinya bukan Bumi Emas saja yang mau mengembangkan RT, rata-rata sekota Bengkulu ini ingin mengembangkan ya RT-nya masing-masing. Contoh ini pada Pak RT dari Kelurahan Surabaya, ini baju Pak RT ya, baju dinas Pak RT begini gitu. Nah, kira-kira mulai dari bajunya segala macamnya itu dipertimbangkan untuk jadi RT itu. Oleh karena itu, karena dampaknya cukup luas, kemarin disampaikan oleh beliau, Pak, nanti kita diskusikan lagi, kalau memungkinkan dikembangkan karena memang harus kebutuhan, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Pak Wali Kota. Kira-kira begitu kemarin. Jadi memang tidak langsung ketemu dengan teman-teman dari yang kemarin ketemu dengan saya, tapi langsung saya temui supaya ada kejelasan berkenaan dengan pengembangan RT ini. Kemudian masalah pasum jalan, memang kemarin jalan yang dikembangkan untuk tahun ini berada di ujung tahun ya, karena masalah COVID sebenarnya. Di akhir tahun ini mau penutupan anggaran tahunan, baru terbuka semua peluang untuk melakukan proses pembangunan, karena pada saat periode Maret sampai dengan periode Juli, saya masih ingat itu, semua dana-dana itu sebagian ada di refocusing untuk penanganan COVID, sebagian dari pusat juga memang dikurangi karena di skala prioritas untuk penanganan COVID. Nah, di akhir tahun pasum-pasum jalan ini yang dimungkinkan untuk bisa diselesaikan, maka diselesaikan dengan cepat. Kalau tidak, nanti akan menjadi pekerjaan yang akan dilanjutkan di tahun 2021. Oleh karena itu nanti khususnya di dapil kita, misalnya belum ada proses pembangunan, silakan nanti dicatat. Coba nanti kita ajukan kembali kepada pemerintah Kota Bengkulu melalui PU untuk kemudian ditindaklanjuti. Lebarnya berapa, kemudian panjangnya berapa. Tapi kira-kira kemarin sudah diukur-ukur belum? Ada nggak cat piloknya? Nah, kami kalau ada cat pilok tuh mudah-mudahan dibangun. Karena untuk membangun semua area di Bengkulu ini ternyata memang alat beratnya sedikit, ya sedikit. Oleh karena itu mungkin bersabar. Mudah-mudahan sekarang dia lagi merintis beberapa titik untuk Muara Bangkaulu itu. Kayaknya sudah mulai pelan-pelan, jadi ada satu diberes dia pindah, satu beres dia pindah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan Sandi sampai di Bumi Emas. Atau nanti kalau tidak catat jalannya, coba nanti kita tanya kapan prosesnya direalisasikan. Ya. Kemudian yang kedua masalah banjir. Banjir ini sebenarnya masalah ini bukan masalah yang sifatnya insidentil, tapi sudah klasik di Kota Bengkulu. Makanya kemarin kami ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional sebenarnya
saya masih ingat bersama kepala dinasnya menyampaikan penting sekali kita itu sebenarnya untuk mengantisipasi banjir itu dengan membuat waduk sebenarnya. Jadi waduk yang cukup besar beberapa hektar, targetnya itu sebenarnya di daerah di belakang Tanjung Agung apa itu ya? Kalau spektrumnya itu ya beberapa hektar nanti dibuat waduk karena tampungan kita memang pertama daerah kita ini rendah, karakteristik kita ini rendah. Yang kedua posisi kalau kita lihat demografi Bengkulu ini begini dia. Jadi air tidak rata. Jadi air itu kadang-kadang di sini banjir, sini tinggi. Jadi nggak rata gitu. Maka salah satu solusi yang diberikan oleh kita kemarin dan kami sepakat kemarin dari Dapil 1 itu ada beberapa anggota dewan kita dorong untuk bikin waduk. Mudah-mudahan dengan waduk itu salah satu permasalahan kita bisa selesaikan. Tapi kalau tidak salah waktu itu ada beberapa komisi 2 sudah berkunjung ke sana untuk melihat kondisi banjir itu. Nah, Mbak, solusinya seperti apa nanti saya tanyakan dengan Komisi 2 berkenaan dengan banjir-banjir yang sudah dilihat ada di spektrum itu. Intinya solusi yang akan kita berikan ini mudah-mudahan menjadi kenyataan. Karena kalau kita bersandar kepada PAD Kota Bengkulu tidak akan kuat kita membuat waduk itu. Karena PAD kita ini cuma 200 miliar. Dari 200 miliar itu sudah ada pembiayaan, belum lagi ditambah dengan hal-hal yang lain. Target PAD itu karena Covid pun menurun, tidak sampai nanti 100%. Jadi proses pembangunan pun nanti akan sedikit mengalami fase-fase yang berat nanti. Tapi mudah-mudahan kita upayakan sama-sama nanti dengan pemerintah Kota Bengkulu, eksekutif untuk mendorong supaya pencapaian PAD ini bisa lebih maksimal dan pembangunan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, insya Allah. Jadi beberapa nanti sudah tercatat oleh notulen untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan dari DPR Kelurahan Malabro. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD PKS Kota Bengkulu, Bapak Norman, yang kami hormati Bapak Alamsa sebagai anggota Dewan DPRD Kota Bengkulu. Yang pertama, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama masalah akte kematian. Ini kemarin Bapak Wali Kota kan sudah menandakan itu ada akte kematian. Jadi di setiap kelurahan, Pemkot itu mengadakan acara, mengkoordinir acara takziah kalau nggak salah di malam ketiga, sekaligus menyerahkan akte kematiannya. Tapi yang bukannya Bapak Wali Kota, malah yang akan diwakili oleh pemerintahannya, yaitu melalui kecamatannya masing-masing. Melalui kecamatannya, itu kayaknya kemarin rutin setiap malam ketiga diadakan acara takziah sekaligus menyerahkan akte kematian. Ini kayak mungkin karena suasana Covid, suasana Corona, jadi bilang dengan informasi kan cuma ada mengadakan 1 malam takziah. Jadi sampai sekarang ini ada yang sudah diurus aktenya melalui front tapi tidak keluar akte kematian itu. Sudah banyak yang terjadi di itu. Jadi kan supaya kan akte kematian untuk mendata seperti daftar pemilih mana yang sudah tidak ada lagi, kan itu gunanya akte kematian. Jadi sini sekarang kayaknya tidak ada lagi ini, ada penyerahan kan dari Wali Kota mengatakan ini untuk review. Jadi yang pertama. Jadi yang kedua ini untuk masalah untuk di pasar kita, terutama sekali di Barukoto, ya. Itu sudah beberapa kali saya menyampaikan aspirasi saya kemarin kepada Bapak Alamsa juga sudah sampaikan, saya sampai sekarang belum dicek keadaan Barukoto itu gimana. Jadi kalau keadaan hujan itu kayak kami berjalan berupaya, jalannya sudah hancur, mana mau dengan sampah, mana dengan banjir, sudah itu siring-siring sudah banyak hancur, sudah itu atap-atap yang di atas itu, sehingga pedagang pasar subuh itu tidak nyaman lagi untuk berjualan karena sudah banyak terlalu kotor. Jadi tolong kepada Bapak Dewan Kota untuk mengecek situasi
keadaan pasar subuh yang ada di Barukoto. Kemarin kan Helmi akan begitu sekali supaya pedagang pasar Barukoto itu semangat. Ini kayaknya apalagi banyak mengeluh sekali, apalagi pasar subuh ini kan bukan satu lagi, seperti di Panorama sudah ada, di Pagar Dewa sudah ada, apalagi Barukoto ini pasar subuh paling terujung sekali. Jadi kami mengharapkan sekali, pertama masalah kematian, kedua masalah untuk tolong diperhatikan pasar Barukoto itu sudah sangat prihatin sekali, baik siring, baik sampah, baik jalan. Jadi itu saya sudah berapa kali, kemarin sudah 3 kali juga saya sampaikan kepada Bapak Alamsa kalau nggak salah. Jadi itulah yang saya informasikan pada. Terima kasih pada Bapak anggota Dewan. Tolong ungkapkan dulu kalau ada anggota Dewan ngecek, saya ingin lihat sekali di mata kepala saya apakah ada dicek apakah tidak. Itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ihsan dari Malabro. Yang pertama adalah program akte kematian, ya. Memang ini sudah menjadi komitmen pemerintah kota bahwa dia akan memberikan akte kematian itu pada malam yang ketiga. Mungkin karena faktor Covid dan segala macam sehingga menjadi terkendala. Tetapi jika ada masyarakat yang kemudian pada saat itu tertimpa musibah kematian dan membutuhkan akte kematian, itu segera saja berkoordinasi dengan kelurahan. Jadi sampaikan, karena kalau tidak disampaikan dia tidak tahu. Biasanya karena yang meninggal setiap malam ini kayaknya banyak juga kan. Jadi satu malam di Kota Bengkulu ini yang harus dikunjungi oleh pemerintahan Kota Bengkulu itu cukup banyak. Bisa jadi sebenarnya tidak terjangkau di beberapa titik. Kalau saya perhatikan selama ini beberapa kali saya bertemu itu diwakilkan biasanya, kalau tidak camatnya, kalau tidak lurahnya biasanya. Tetapi yang penting adalah akte kematian ini harus diurus. Jadi siapa yang meninggal pada saat itu segera laporkan dengan kelurahan, sampaikan, Pak, kami diinstruksikan oleh Pak Wali Kota untuk menemui Bapak ngurus akte kematian. Biasanya segera diurus. Jadi kalau dia menghambat, laporkan. Jadi itu sifatnya segera cepat biasanya. Nah, jadi sampaikan saja begitu di pihak kelurahan. Kalaupun misalnya pemerintah kota tidak hadir pada malam ketiga, berarti ada masalah dengan waktu yang mungkin tidak bisa terjangkau di beberapa titik. Itu satu tentang akte kematian, itu sudah komitmen. Bahkan kemudian pemerintah kota juga akan meluncing KTP yang baru diantarkan juga, ya kan? Apalagi itu beberapa kartu-kartu kelahiran katanya juga mau akan disampaikan juga. Jadi salah satu yang sudah rutin dilakukan ini akte kematian ini. Jadi kalau misalnya tidak datang pemerintahnya, minimal akte kematiannya datang. Kira-kira begitu Pak ya. Tadi sampaikan saja ke kelurahannya. Nah, kalau misalnya kelurahannya berbelit-belit, lapor sama kita. Kalau enggak juga lapor sama pemerintah. Kami hanya mengikuti instruksi dari wali kota, sampaikan saja begitu kepada kelurahannya. Kemudian masalah pasar baru kota, memang pasar baru kota ini cukup kompleks ya problemnya. Kemarin sempat kita bahas karena ada beberapa desain yang akan disampaikan oleh pemerintah kota. Salah satunya ada tata kelola. Tata kelola katanya nanti akan ada pengembangan tempat kampung Cina itu ya menjadi daerah apa gitu kan. Nah, kita lagi nunggu desain itu. Kalau sudah ada desainnya, insya Allah nanti akan sinergi dengan pasar itu. Intinya sebenarnya kami di DPRD itu perannya adalah menyampaikan, karena yang mengeksekusi itu semuanya adalah eksekutif. Jadi eksekutif itu maknanya eksekusi, eksekutor, pelaku. Jadi dia pengguna anggaran, dia yang punya perencanaan. Nah, kita DPRD itu bekerja sama ya, menyampaikan apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Nanti akan kita sampaikan kepada mereka pada saat proses kita bertemu dengan mereka. Nah, khususnya untuk pasar ini itu di Komisi 3. Di Komisi 3. Nanti akan saya sampaikan ke Komisi 3. Kalau dari PKS itu Komisi 3 itu ada Bu Sri Astuti. Nah, nanti saya sampaikan masalah pasar baru kota ini. Saya kira itu Pak ya, karena kalau tidak mungkin saya akan jawab karena untuk tahapan selanjutnya belum tergambarkan seperti apa, tapi di 2021 nanti akan coba ada proses pembahasan, akan coba kita lihat terutama ke dinas pasarnya nanti untuk berkenan dengan pasar baru kota bagaimana konsep pengembangannya. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Saya kira karena waktu sudah 5:30, nanti kalau ada pun hal-hal yang sifatnya masukan, aspirasi, boleh ditulis, disampaikan kepada kami, nanti kita baca. Saya khawatir nanti karena jarak antara
kantor ini dengan rumah terlalu jauh, khawatir nanti hujan lagi, maka mungkin kita batasi, kecuali kemarin ada yang urgen penting boleh ditulis, kalaupun tidak nanti bisa kita selesai ini supaya yang lain bisa berangsur menuju ke rumah masing-masing. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.